Siap. Siap duduk rapi. Oke, Ibu buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah pada sehat. Sudah sarapan? Sudah. Oke, kalau sudah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni ya Allah, tambahkanlah ilmuku, berilah aku pemahaman, amin. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan karena ilmuku dan berilah aku pemahaman, amin. Amin. Oke, sebentar ya. Karena kita sudah mulai sekarang, jadi fitur chatnya tidak boleh digunakan ya. Yang masih jalan-jalan, yang masih tiduran, yang masih makan, di stop dulu ya, nanti baru dilanjut lagi. Sekarang Ibu mau absen terlebih dahulu, mulai dari kelas 3A. Seperti biasa, yang Ibu sebut namanya, bagi perempuannya bilang hadiro, dan untuk laki-lakinya bilang hadir, oke? Oke. Alessa, Alfa, Alia Afiana, Hadir. Oke. Arzan, Arjan sudah? Kaisar Arif. Oke, Davina. Davina sudah bergabung? Belum ya. Kaizal Rizky. Fatan. Hadir. Gatvan. Gatvan sudah bergabung? Belum ya. Hafiza. Hafiza. Kaira Fajra. Kaira Fajra sudah bergabung? Hadir. Oke. Lauri. Hadir, Bu. Rizky Radityawan. Rizky Radityawan sudah bergabung? Matin sudah bergabung? Hadir. Oke. Aryan Hadi sudah bergabung? Hadir. Oke. Ramadan Putra sudah bergabung? Hadir. Hafid sudah bergabung? Belum. Oke. Rafa sudah bergabung?
Nazifa. Nazifa. Oke. Sanjaya. Ya, Sanjaya. Random ya. Najwa. Najwa sudah Najwa. Sakifah. Belum ya. Sakifah sudah. Firda sudah ya. Oke, ada yang belum disebut untuk kelas 3A? Sudah semua? Udah semua. Siapa? Apa sudah? Oke, dilanjut dulu ya ke kelas 3B. Ulfa. Uif. Salam ya. Amar. Dir. Asya. Azri. Dir. Oke. Azara. Belum ya. Zaki. Hasna. Kenzo. Kanza. Dava. Belum ya. Marwa. Faisal. Udah. Mukti. Mukti hadir? Ihsan. Atar. Aufar. Aufar. Rifki. Rifki. Oke. Naila. Naila sudah. Apa namanya? Siapa? Siapa yang belum disebut? Nurfadila. Oke, Naila. Salwa. Hadir. Untuk kelas B ada yang belum disebut sama Ibu? Udah ya? Nanti kita lihat lagi siapa yang belum bergabung. Sekarang kita lanjutkan dulu. Untuk sebelumnya, semangat buat hari ini. Oke, kalau memang semangat, Ibu pengen tahu tepuk semangatnya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Oke, sekali lagi ya, biar lebih semangat. 1, 2, 3, tepuk semangat. Atar, sepertinya Atar semangat gak, Atar? Atar. Semangat tidak, Atar? Oke, ada yang tahu sekarang kita materinya tentang apa? Menyayangi tumbuhan dan hewan. Sekarang kita masuki tema 2 ya, menyayangi tumbuhan dan hewan. Dan sekarang kita pembahasan kali ini ke subtema 1 yaitu manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Kira-kira penting nggak sih manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia? Pentingnya buat apa? Buka halaman 3. Kenapa?
Pentingnya buat apa? Halaman berapa, Bu? Halaman 3. Halaman 3. Kan baru masuk ke tema 2, subtema 1. Coba bisa menjawab? Iya. Manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Halaman 3 sayang. Manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia kan katanya penting. Nah, contohnya pentingnya kayak gimana? Halaman berapa? Ada yang bisa nyebutin nggak? Pentingnya kayak gimana coba? Berteduh. Kenapa? Berteduh. Ya, bisa buat berteduh untuk tumbuhan rindang ya, kayak tumbuhannya yang memang ya, tumbuhan yang rindang bisa buat kita berteduh. Selain itu, buat apa lagi manfaatnya buat manusia? Iya, pinter. Selain itu apa lagi? Kenapa? Buahnya bisa dimakan. Iya, buahnya bisa dimakan. Tadi kan kayak bisa berteduh, kalau misalkan kita kepanasan atau hujan. Halaman 3 sayang. 3. Halaman 3. Oke, jadi memang sangat penting ya tumbuhan itu buat kehidupan manusia. Sangat bermanfaat juga. Nah, sekarang Ibu mau share materinya. Sudah terlihat? Belum. Oke, sudah? Oke. Ibu ingatkan lagi. Tuh, baru aja Ibu mau mengingatkan sudah ada yang mencoret-coret. Ibu mengingatkan tidak boleh layarnya dicoret-coret sayang ya. Soalnya nanti nggak kelihatan yang lainnya kalau misalkan dicoret. Dan juga tidak boleh menggunakan fitur chatnya. Sekarang kalian menyimak Ibu dengan baik-baik. Iya. Oke, seperti yang tadi ya, menyayangi tumbuhan dan hewan tema 2-nya, subtema 1-nya manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Contohnya kayak tadi sudah kita sebutin, bisa buat kita berteduh atau lagi kita kepanasan atau kehujanan. Terus manfaatnya kalau tumbuhan buahnya bisa kita manfaatkan atau daunnya juga gitu ya. Dan memang sangat penting buat kita sebagai manusia. Nah, di sini yang akan kita bahas untuk pertemuan hari ini yaitu dongeng dan juga sifat-sifat operasi hitung penjumlahan. Nah, ada yang tahu nggak dongeng itu kayak gimana? Cerita. Iya. Cerita apa? Cerita. Cerita apa? Kita pohon tomat dan pohon mangga. Pohon tomat dan pohon mangga. Iya, itu contohnya ya seperti itu. Sudah membacanya di rumah? Cerita tentang kisah pohon tomat dan pohon mangga? Sudah dibaca? Oke, pinter kalau kamu sudah dibaca. Nah, sekarang kita bahas dulu apa itu dongeng. Nah, dongeng menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI yaitu dongeng merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi atau kita sebut dengan di sini memang kejadian zaman dulu yang aneh-aneh gitu ya, menceritakannya tentang kejadian yang memang kalau misalkan zaman-zaman dulu itu tentunya selalu diceritakan kayak gitu, terus dikait-kaitkan dengan kejadian yang memang aneh seperti itu dan akhirnya menjadikan sebuah dongeng. Bisa juga nih dongeng selain dari merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi, nah dapat dikatakan cerita ini cerita tradisional yang diceritakan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, di mana tujuannya untuk menghibur dan mengajarkan nilai-nilai moral. Iya.
Jadi dongeng itu cerita tradisional ya yang ada di masyarakat atau yang ada di sebuah daerah. Contohnya daerah kita, di daerah orang Sunda atau orang Jawa, terus daerah Sumatera dan lain-lain gitu ya. Mereka memiliki cerita dongeng yang masing-masing mempunyai ciri khasnya, ciri khas dari sebuah daerahnya. Gitu ya. Layarnya tidak boleh coret-coret sayang ya. Ya. Dongeng juga dia termasuknya turun-temurun. Misalkan dari zaman dulu nenek kita, ibu kita, akhirnya ke kita, dongeng tersebut akan sama ceritanya. Tidak akan berubah gitu ya. Nenek kita menceritakan dongeng itu kepada ibu kita atau orang tua kita. Orang tua kita menceritakan dongeng itu kepada kita gitu ya. Nah, di sini pun tujuannya buat apa? Ya, tujuannya untuk menghibur dan mengajarkan nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral itu nilai-nilai kebaikan, contohnya etika, harus berbuat baik, harus berbuat tidak yang mencela orang atau mencelakakan orang, menyakiti orang, seperti itu ya. Oke, sampai sini deh. Mau ditanyakan dulu? Tidak. Kalau dongeng? Tidak. Nah, di sini pun ada ciri-ciri dongeng. Contohnya, yang pertama, di sini ada 5 ciri-ciri ya. Cerita dalam dongeng biasanya memiliki alur yang sangat sederhana. Ini tidak ada di buku sayang. Kalian menyimak saja ya. Yang kedua, cerita dongeng biasanya singkat dan bergerak cepat. Jadi ceritanya memang tidak begitu berlama-lama gitu ya. Jadi memang cepat menceritakannya kayak gitu. Terus yang ketiganya, karakter tokoh dalam cerita dongeng biasanya tidak disampaikan secara rinci. Jadi karakter di sini tuh, karakter itu watak atau sifat seseorang ya. Jadi tidak dirincikan secara lebih mendalam kayak gitu. Jadi hanya, si A tuh orangnya baik, si A tuh orangnya jahat. Misalkan, si B tuh orangnya sedang-sedang saja kayak gitu ya. Yang keempat, dongeng biasanya disampaikan secara lisan sebagai hiburan atau cerita pengantar tidur. Seperti yang tadi di awal kita bahas ya, dari pengertian dongeng, memang dongeng itu disampaikan secara lisan. Kalau misalkan dari zaman-zaman dulu. Tetapi karena sekarang udah modern, dongeng pun bisa ditulis dengan menulis atau tulisan gitu ya. Jadi bisa kita baca, dan juga kita bisa sampaikan ke orang lain dari membaca yang apa sudah kita baca itu. Nah, dia itu termasuknya sebagai hiburan ataupun cerita pengantar tidur. Selanjutnya yang terakhir, pada umumnya dongeng pun mengandung pesan moral kepada pendengar atau pembacanya. Yang tadi ya, pesan moral itu pesan-pesan baik yang harus disampaikan agar kita pun, dari dongeng yang kita baca tuh seharusnya seperti ini loh. Kita tuh tidak boleh loh menyakiti hati seseorang. Kita tuh harus berbuat baik loh kepada orang lain gitu kan, kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini bagian-bagian penting dalam dongeng. Nah, dongeng pun merupakan ada hal-hal yang penting atau hal-hal yang harus diperhatikan dalam dongeng. Gitu. Yang pertama ada pendahuluan nih, di mana bagian pengantar dalam cerita dongeng biasanya dibuat untuk menjelaskan secara ringkas isi cerita dongeng. Jadi dalam pendahuluan ini dia pengantar gitu ya, pengantar untuk menjelaskan apa sih yang akan kita bahas dalam dongeng ini kayak gitu ya. Terus selanjutnya isi atau peristiwa. Nah, isi bagian peristiwa ini bagian penting dari suatu dongeng, di mana yang isinya menceritakan setiap kejadian secara berurutan. Jadi, dari cerita dongeng yang akan kita baca itu menceritakan tentang apa. Nah, di situ misalkan permasalahannya, terus nanti solusinya kayak gimana di sebuah dongeng kayak itu ya. Maka kita baca. Selanjutnya, penutup. Tidak ada di buku sayang kalau yang ini ya. Kalian menyimak saja. Selanjutnya penutup. Bagian akhir dari cerita dongeng yang biasanya berisi pesan moral dan kata penutup. Jadi,
di bagian penutup itu pesan moral yang apa yang akan kita ambil. Misalkan amanat yang disampaikan si penulis itu apa gitu ya. Kalau ini tidak ada di buku sayang ya. Ini hanya buat pemberitahuan aja atau pengetahuan. Fitur chatnya tidak boleh digunakan sayang ya. Tadi kan di awal ibu sudah memperingatkan tidak boleh fitur chat. Tidak boleh mencoret-coret layarnya ya. Kalian simak ibu baik-baik. Oke, sampai sini ditanyakan dulu. Tidak. Lanjutkan kembali. Nah, selain itu masuk ke unsur-unsur dongeng ya. Dongeng juga banyak unsurnya nih. Tentunya yang pertama ada tema, latar, alur, tokoh, penokohan, sudut pandang, majas, amanat. Di mana tema ini, tema yang mendasari dari cerita dongeng itu tuh apa gitu ya. Terus latar itu tuh tempat yang digunakan dalam dongeng itu apa, terus waktunya kapan, di mana, seperti itu ya kalau latar. Terus yang ketiganya alur di sini menceritakan apakah dongeng itu membahas kepada masa lalu atau dongeng itu membahas kepada masa depan atau yang akan datang. Selanjutnya tokoh di sini tokohnya siapa aja yang ada di dongeng seperti itu ya. Apakah ada 3 orang, 4 orang, berapa orang gitu kan. Selanjutnya penokohan. Penokohan di sini kayak watak atau sifatnya, sifat dari setiap tokoh-tokoh itu seperti apa? Ada yang jahat kah? Ada yang baik kah? Ada yang sedang-sedang saja, kayak gitu ya. Terus sudut pandang di sini dalam dongeng itu si penulis menceritakan dirinya, apakah menceritakan orang lain. Jadi di situ tuh si penulis apakah dia menceritakan dirinya. Kalau misalkan menceritakan dirinya, dia akan membahasnya tentang aku atau saya. Kalau misalkan dia menceritakan orang lain, tentunya menuliskan nama tokohnya pasti pakai nama orang lain, misalkan Susan atau Santi atau apa gitu ya. Oh iya anak-anak, nanti kalau misalkan nih Zoom meeting-nya mati, kalian masuk lagi ke link yang sama ya. 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 Oke. Lanjutkan kembali. Ini majas. Majas itu kata-kata ya. Kata-kata yang memang asing buat kita. Atau kata-kata yang sulit dipahami di situ ya. Terus amanat sudah tahu kan pesan moralnya yang disampaikan dalam sebuah dongeng. Sekali lagi, fitur chatnya tidak boleh digunakan sayang ya. Nah, selanjutnya contoh dongeng. Di sini ada kisah pohon tomat dan pohon mangga. Yang keduanya penyesalan anak Pak Tani. Sudah membaca dongeng ini? Di buku di halaman 3 sudah membaca dongengnya? Tomat dan pohon mangga. Halaman berapa, Bu? Halaman 3. Halaman berapa, Bu? 3. Halaman 3, kisah pohon tomat dan pohon mangga. Kalau misalkan penyesalan anak Pak Tani itu halaman 10. Halaman berapa? Iya, kalau penyesalan anak Pak Tani. Kira-kira dalam kisah pohon tomat dan pohon mangga, berapa aja sih tokohnya? 2. Pohon mangga dan pohon tomat. Apakah ada 2 tokoh saja? Dan juga pohon rindang. Ada 3 tokoh ya di situ. Ada pohon tomat, pohon mangga, dan juga pohon beringin. Halaman berapa, Bu? Halaman 3. Akhirnya. Nah, dari kisah pohon tomat dan pohon mangga di situ menceritakan tentang apa sih? Ada yang tahu? Oh, tomat dan pohon mangga. Iya, menceritakan tentang apa di situ? Yang tahu nggak? Menceritakan tentang apa? Tentang pohon mangga dan pohon tomat. Tomat. Kenapa? Tentang pohon mangga. Tentang pohon tomat.
kemarahan tomat. Oke, di situ menceritakan tentang perbedaan ya, perbedaan yang dimana misalkan yang awalnya kan menanam pohon tomat dan pohon mangga sama-sama kecil dari mulai paling kecil menanam. Kemudian si pohon tomat dia bertumbuhnya hanya sedikit, misalkan hanya segini, sedangkan pohon mangga dia tumbuhnya lebih tinggi dari pohon tomat gitu ya. Nah di situ pohon tomat itu merasa kayak aku nggak tinggi sih kayak dia gitu kan, kok aku sedikit aja ya tumbuhnya kok nggak tinggi, hanya kecil gitu kan, jadi dia kalah tinggi. Di situ pohon tomatnya marah karena memang nggak tinggi seperti pohon mangga. Terus beberapa hari kemudian pohon tomat itu ternyata berbuah. Nah di situ pohon tomat dengan bangganya gitu ya, aku berbuah gitu kan, dengan bangganya dia memamerkan bahwa dia sudah berbuah. Dari situ si pohon tomatnya kayak memang keenakan atau keasikan gitu kan, dia pamer dan segala macamnya kepada pohon mangga. Tetapi setelah dia panen ternyata usia pohon tomat itu tidak begitu lama gitu ya. Usia pohon tomat hanya sebentar saja, setelah dipanen dia akan mati gitu ya, akan layu. Terus pohon mangga itu di situ pun merasa dia pun iri gitu ya, kok pohon tomat udah berbuah aja sedangkan aku enggak gitu. Dan akhirnya apa coba yang terjadi? Dari kita itu yang terjadi apa? Ada di situ. Iya, yang terjadi apa? Iri dan sedih. Iya, yang terjadi kan keirian antara pohon tomat, antara pohon mangga, saling iri gitu ya. Tetapi dari situ dia kan curhat kepada pohon beringin. Nah, pohon beringin pun menceritakan kalau memang setiap orang tuh punya perbedaan gitu ya, dan semua orang tuh unik gitu, tidak ada yang sama. Sayangnya tidak boleh cara-cara sayang ya. Begitupun dengan kita bisa ambil hikmahnya dari sini. Kita tidak boleh tuh yang namanya iri dengki sama seseorang, atau kita tuh tidak boleh tak sabaran, harus selalu bersikap sabar gitu ya dengan apa yang sudah kita punya, apa yang sudah kita miliki. Mau ke kamar mandi. Oh iya boleh. Kasihan. Karena semua orang mempunyai keunikan yang berbeda gitu ya, mempunyai keunikan yang pengen ke kamar mandi. boleh. Kamar mandi wae. Kayaknya tidak boleh coret-coret sayang ya. Oke, selanjutnya penyesalan anak Patani. Nah, di situ menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang apa? Sudah ada yang membacanya? Halaman 10. Sudah ada yang membacanya? Halaman berapa, Bu? 10. Sudah membacanya? Halaman 30. Ketika ibu seorang petani satu bibit pohon apel, kemudian merawat pohon apel dengan sayang. Oke, pintar. Halaman 10 ya. Iya, di situ menceritakan anaknya Pak Tani gitu ya. Anaknya Pak Tani yang memang tidak mau mendengarkan apa kata orang tuanya. Anak Pak Tani itu kan dia bercita-cita ingin pergi ke kota, mencari pekerjaan yang lebih baik. Tapi anak Pak Tani itu dia hanya tahu berkebun saja, apa yang diajarkan oleh orang tuanya. Dia tidak mempunyai keahlian yang lain gitu ya. Sedangkan di kota itu kebanyakan bukan petani gitu ya. Biasanya kalau misalkan petani kan adanya di desa-desa kayak gitu ya. Nah dia kekeh gitu, ingin pergi ke kota, mencari yang lebih baik pekerjaannya. Di situ ayahnya
sudah memberitahukan, sudah menasehati, kamu lebih baik sini saja meneruskan usaha Bapak gitu kan misalkan. Tetapi dari situ dia nggak mau gitu ya. Akhirnya penyesalan yang didapatkan oleh anak petani. Datang ke kota ternyata tidak mempunyai atau tidak mendapatkan pekerjaan gitu ya. Jadi kembali lagi pada orang tuanya ke desa seperti itu. Jadi dari kisah Pak Tani ini atau anak Pak Tani yang menyesal ini, kita tidak boleh tuh yang namanya menentang apa kata orang tua kita. Kalau misalkan orang tua kita berkata, oh nak, tidak usah, oh nak, kamu seharusnya di sini saja. Ini lebih baik buat kamu. Nah, kita harus mendengarkan apa kata orang tua. Kita menentang apa kata orang tua. Karena nantinya kalau misalkan kita menentang kata orang tua, kepedihan atau kesedihan yang akan kita dapat gitu ya. Dipahami sampai sini? Iya, kalau misalkan kita pohon tomat tadi dan pohon mangga, dia menceritakan kita harus sabar dan kita tidak boleh yang namanya mempunyai sifat iri, dengki, karena kita itu unik. Semua orang itu mempunyai keahlian masing-masing, mempunyai kepribadian masing-masing yang memang berbeda satu sama lain gitu ya. Oke, sebelum kita dilanjutkan, coba Ibu mau bertanya dulu. Tadi kita kan ngebahas dongeng. Dongeng dari kisah tomat dan pohon mangga, apa yang ambil pesan moralnya? Sebelum Ibu lanjutkan ke matematika, pesan moral yang kita ambil dari pohon mangga dan pohon tomat itu apa? Tidak boleh. Dan tidak boleh. Tidak boleh apa? Kenapa? Harus mendengarkan diri Iya. Tidak boleh mempunyai sifat iri dengki ya. Harus mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Karena memang manusia diciptakan dengan bentuk yang berbeda. Ada yang tinggi, ada yang kurang tinggi, ada yang berisi, ada yang kurus, dan juga ada yang memang pokoknya intinya bermacam-macam ya. Kita tuh semuanya unik, tidak ada yang semua kayak gitu tidak ya, tidak boleh seperti itu. Dan satu lagi, kisah pohon, bukan kisah pohon ya, kisah anaknya Pak Tani, gimana? Apa yang kita bisa ambil dari kisah itu, penyesalan anak Pak Tani? Apa yang mesti kita ambilnya? Ayo apa? Iya, dari kisah penyesalan anak Pak Tani, kita tidak boleh tentang apa kata orang tua. Kita harus mendengarkan apa kata orang tua. Orang tua kita berkata A, ya udah ikutin selagi itu baik buat kita. Orang tua kita berkata B, ikutin juga. Kita terus lagi perkataan orang tua baik buat kita, tentunya harus kita ikuti. Tidak boleh menentang kehendak orang tua gitu ya. Harus mengikuti nasihat orang tua. Selanjutnya kita lanjutkan. Sudah terlihat? Tuh chatnya tidak digunakan sayang ya? Belum. Oke. Udah. Iya, oke. Dibuka di halaman berapa? Iya, bisa dibuka di halaman 7. Nah, di situ ada sebuah teks juga ya. Di mana di sini Cika dan teman-teman melihat ada bunga berjatuhan di tanah. 7.
Mereka mengambil dan mengumpulkan bunga yang jatuh. Jika mengambil 15 belum sama hasilnya dengan dalil. Iya. 15 jadi Apalagi 15, 25, 15. iya, jadi Vina mengambil 25 bunga. Berapa banyak jumlah bunga yang dikumpulkan Cika dan Vina? Nah, Cika itu mengambil 15, kalau Vina mengambil 25 bunga. Sekarang kita jumlahkan ya. Mulai dari bunga Cika dulu. Bunga Cika dan bunga Vina adalah 15 tambah 15. Yang hasilnya berapa di situ? 15 tambah 25? 10. Begitupun dijumlahkan dari mulai Vina ke bunga Cika. Vina 25, Cika 15. Tetap sama ya. Jadi dia di sini tuh hanya dibalikan saja penempatannya. Misalkan di sini Cika 15 bunganya, Vina itu 25, ditambahkan 40. Kalaupun dibalik, penjumlahannya hanya sama. 25 di depan, yang Vina, Cika di belakang 15, dijumlahkan tetap 50. Dan ternyata hasil 15 tambah 25 sama hasilnya dengan 25 ditambah 15 ya. Jadi di situ 15 tambah 25 sama dengan 25 ditambah 15 ya. Masih bingung? Halaman 7. Masih bingung? Enggak. Oke, enggak ya? Ibu rasa kalau pertambahan mah sudah tahu ya. Coba kita langsung ke ini aja. Langsung ke contoh soal saja ya. Oke, buat Jaki izin keluar. Kita masuk ke contohnya dulu aja. Yang tadi kan contohnya ada kata-katanya gitu ya, ada tes bacaannya. Sekarang dia langsungkan saja. 130 tambah 950 di halaman selanjutnya ya. Masih di halaman 7 itu. Ditambahkan jadi 1080. Begitupun kalau dibalik penempatannya. 950 dulu, selanjutnya 130 ditambah 1080. Jadi 130 tambah 950 sama dengan 950 plus atau ditambah 130 ya. Jadi di sini hanya perpindahan tempat saja gitu ya. Perpindahan yang memang kalau dijumlahkan akan tetap sama jumlahnya. Nah, sekarang kita masuk ke apa nih namanya? Soal ya. Iya, ke soal. Coba kalian kerjakan, bisa nggak kira-kira mengerjakannya? Contohnya sama seperti yang di kotak ini. Contohnya seperti di kotak yang kira-kira. Nah, halaman selanjutnya, halaman 8. Nah, di situ 600 ditambah 240 berapa? 600 tambah 240, 600 tambah 200 aja berapa? 800. Bentar ya. Sama dengan 840. 840. 840. Begitupun dengan 240 sama dengan masih sama ya? Masih sama apa beda? Sama. Iya, masih sama. Oke, jadi 600 ditambah berapa? Iya, jadi 600 ditambah 240 sama dengan 240 ditambah 600 ditambah 600 gitu ya.
Jadi hanya menempatkannya berpindah. Jadi penempatannya berpindah. Di sini kan 600, ini 240. Ditambahkan menjadi 840. Begitupun kalau misalkan 240 dulu yang ditaruh di depannya, kemudian 600. Sama hasilnya. Dan kalaupun seperti ini kan jadi seperti ini. 600 tambah 240 sama dengan 240 ditambah 600. Coba sekarang soal ke bawahnya dikerjakan, bisa? Kerjakan bisa? Bisa? Dikerjakan? Bisa. Oke, sudah? Oke, pintar. Kalau memang sudah, coba kita kerjakan bareng-bareng ya. 510 ditambah 420 hasilnya berapa? 880. 80. Coba hitung lagi sama kalian, bener nggak? 980. Begitupun 980. Dan di sini hanya tukar saja. 560 menjadikan ditambah 420 sama dengan 420 ditambah 560. ya 560. Oke. Selanjutnya coba ada yang mau mengerjakan nggak? Boleh dituliskan di layarnya kalau mau mengerjakan ya. Ayo, ya. Iya boleh. Kalau mau mengerjakan, ada yang mau? Besok, Alesa boleh ya? Apa tuh? 550. Satu. Biar rapi kelihatannya ya. Ya, terlalu gede ternyata. Oke. Ibu rapikan aja ya. Fajra udah beres. Kenapa? Kenapa yang ada yang sudah beres? Aku sudah beres. Oke, Fajra pintar. Sudah beres ternyata. Fajra juga udah beres, ya. Iya, Bu, aku udah beres, Bu. Oke. Fajra pintar ternyata ya. Oke, kalau misalkan memang sudah beres, kita sampai sini aja ya. Karena memang ibu udah beres. Ini sudah tahu. Oke, sudah beres pintar. Siapa namanya? Banyak banget ya. Yang belum beres tidak apa-apa, nanti diselesaikan ya dan dibereskan. Selanjutnya coba kita lanjutkan dulu. Oke, sepertinya sudah selesai ya pembahasannya. Yang merah penuh dengan Ada yang sudah mengerjakan SBDP? Sudah mengerjakan SBDP belum? SBDP sudah dikerjakan? SBDP sudah dikerjakan? Oke, kalau yang belum tidak apa-apa. Kalau yang sudah alhamdulillah. Ibu kasih tahu buat SBDP itu mengerjakannya kalian kan sudah melihat videonya ya, sudah menyimak. Kalian mencari nada panjang dan nada buku ya. Nah, kalau itu kan sudah tahu
nada panjangnya yang mana, nada pendeknya yang mana, tinggal difotokan dan dikirimkan ke ibu seperti itu ya. Dipahami? Pahami tidak? Oh, gimana caranya? Penuh Apa yang dengan mana? Yang mana? Yang gimana caranya? Ada yang belum paham nggak? Soalnya mengerjakannya kayak gimana? ada yang merah. Aku kasih tahu lagi, buat SPDP kalian hanya menuliskan nada panjang dan nada pendek dari lagu Mawar putih Lihat Kebunku. semuanya indah. Jadi seperti itu. Coba sekarang karena kita pun sudah selesai, Ibu mau bertanya kembali, mengingatkan yang tadi yang sudah kita bahas. Di awal kita sudah belajar apa tadi? Belajar apa? Dongeng. Terus cerita. Iya dong. Kita perlahan. Nah, sekarang dalam sebuah dongeng itu harus ada yang diperhatikan. Apa sih tadi? Kita kan harus memperhatikan bagian-bagian terpenting dalam dongeng tadi, masih ingat gak apa? Bagian-bagian terpenting dalam dongeng masih ingat tadi apa? Apa ya? Iya, bagian-bagian terpenting dalam dongeng: pendahuluan, isi, dan juga penutup ya. Pendahuluan, isi, dan penutup. Oke, sekali lagi, dongeng apa dongeng? Yang kalian pahami aja. Menurut bahasa kalian, dongeng itu apa? Pohon mangga dan pohon tomat. Jadi itu ceritanya. Cerita yang benar-benar tidak terjadi gitu ya. Jadi cerita hayalan. Kalian pasti suka berhayal gak? Aku pengen banget gitu hubungan kita kayak gimana. Jadi hayalan kita, imajinasi kita gitu ya, kalau misalkan dongeng. Cerita yang memang turun temurun juga dari zaman dulu hingga zaman sekarang saat kita ini gitu ya. Oke sobat, kalian boleh dibuka kameranya. Kayaknya boleh dibuka ya. Sebelum Ibu mendokumentasikan, mari kita tutup dulu pembelajaran hari ini ya dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillah. Amin. Mari kita sama-sama menutup pembelajaran hari ini dengan membaca surat Al-Asr bersama ya. Bismillah. Astagfirullah wa atubu ilaih.